pagi Bu. Dengan Ibu siapa? Ibu Siti. Ya, Ibu Siti. Sebelumnya perkenalkan nama saya Biren Amina ya Ibu, yang menjabat pada pagi hari ini. Ibu Siti, keluhannya apa Ibu? Mual dan muntah di pagi hari. Mual muntah pagi hari ya Ibu. Ibu ini hamil yang keberapa? Yang pertama, Umur kehamilannya berapa Ibu sekarang? kurang lebih 2 bulan. 2 bulan ya Ibu. Ibu mohon maaf, sebelumnya Ibu pernah mendapat pendidikan kesehatan tentang mual muntah pada Ibu hamil? Belum. Belum ya Ibu. Di sini nanti saya akan menjelaskan ya Ibu. Hyperemesis gravidarum atau mual muntah pada ibu hamil itu adalah mual muntah yang dialami ibu hamil yang berat, yang sampai mengganggu aktivitas bahkan keadaan ibu. Kemudian hyperemesis gravidarum ini terjadi pada primi gravida atau ibu dengan kehamilan yang pertama. Kemudian ibu hamil dengan mola hidatidosa, itu hamil anggur ibu. Kemudian ada kehamilan ganda, itu ibu yang hamil anak kembar. Nah, pada mola hidatidosa dan kehamilan ganda ini biasanya hyperemesis gravidarum ini terjadi karena kelebihan hormon ibu. Jadi hormonnya itu meningkat secara pesat. Kemudian ada alergi. Kemudian ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini seperti depresi, kemudian gangguan psikiatri, kemudian ada mungkin ada masalah rumah tangga, kemudian ada kehilangan pekerjaan, takut terhadap kehamilan dan persalinannya, takut terhadap tanggung jawab sebagai ibu, kemudian ibu tidak siap untuk menerima kehamilannya. Nah, untuk hal-hal ini tuh memegang peranan yang cukup penting ibu dalam menimbulkan hyperemesis gravidarum ibu. Kemudian muntah ini terjadi di mana saluran cerna bagian atas kita itu tuh membuang isinya ibu. Nah, bila terjadi iritasi atau tegangan yang berlebihan pada usus kita atau lambung kita, kemudian patofisiologisnya terjadinya hyperemesis atau perjalanannya terjadinya hyperemesis gravidarum ini itu menyebabkan cadangan karbohidrat dan lemak di tubuh kita itu habis terpakai untuk keperluan energi bu. Jadi kan kita muntah terus kan bu, itu kan membutuhkan tenaga. Nah itu cadangan karbohidrat dan lemak dalam tubuh kita itu kayak terkuras gitu loh bu. Kemudian selain kita kan mual muntah ibu, itu kan otomatis kita kekurangan cairan. Nah, jika tidak diimbangi dengan asupan cairan yang banyak atau yang sama, kan kita mengeluarkan, otomatis harus ada yang masuk. Itu jika ibu tidak minum air yang banyak, itu dapat menimbulkan dehidrasi. Nah, dehidrasi ini menyebabkan demokonsentrasi atau demokonsentrasi itu ibu tidak dalam melakukan kegiatan itu kurang konsentrasi tubuh. Kemudian sehingga aliran darah ke jaringan itu berkurang ibu. Nah, hal ini menyebabkan zat makanan dan oksigen ke jaringan berkurang dan tertimbunnya zat metabolik dan toksik. Kemudian tingkatan hyperemesis gravidarum ini dibagi menjadi 3 ibu, ada tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Nah, tingkat 1 itu muntah terus menerus yang mempengaruhi keadaan ibu. Keadaan umum ibu itu seperti lemas, nafsu makan berkurang, berat badan menurun, dan merasa nyeri pada lambung. Kemudian nadi meningkat, tekanan darah ibu menurun, dan tekstur kulit tuh menurun, jadi kayak kulitnya sedikit kendor ibu. Kemudian lidah mengering dan cekung, tetapi masih bisa beraktivitas ibu. Kemudian ada hyperemesis gravidarum tingkat 2. Nah, ini ibu tampak lebih lemas dan apatis. Apatis itu kayak tidak konsentrasi dulu bu. Kemudian tekstur kulit menurun, lidah mengering dan tampak kotor, jadi lidahnya kotor ibu. Kemudian nadinya kecil dan cepat, suhunya
suhunya kadang-kadang meningkat, kemudian mata sedikit menguning, kemudian berat badan turun, mata cekung, tekanan darah ibu turun, kemudian tidak bisa berkonsentrasi, dan konstipasi atau susah BAB. Kemudian hiperemesis gravidarum tingkat 3 itu keadaan umum ibu itu lebih memburuk, jadi sudah tidak dapat beraktivitas ibu. Kemudian muntah berhenti, kesadaran menurun dari yang lepas menjadi koma, jadi tidak bisa apa-apa, tidak bisa bangun dan tidak bisa beraktivitas. Kemudian komplikasi yang fatal terjadi pada susunan saraf ibu. Kemudian perawatan ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum ini, ibu yang menderita hiperemesis gravidarum tingkat 2 atau 3 yang saya katakan tadi ya ibu, itu harus dirawat di rumah sakit. Sedangkan yang tingkat 1 itu tidak perlu dirawat di rumah sakit, karena kan mungkin tingkat 2 dan tingkat 3 itu kan kita mengalami dehidrasi ibu, jadi kita harus memenuhi asupan cairan tubuh kita. Kemudian obat-obatan yang kemungkinan diberikan pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum itu adalah obat-obatan yang dapat diberikan seperti suplemen vitamin, kemudian antihistamin, dopamin antagonis, serotin, kemudian dan kortikosteroid. Vitamin yang dianjurkan untuk ibu hamil itu adalah vitamin B1 dan B6. Kemudian antihistamin itu bertujuan untuk membuat secara langsung kerja histamin yang pada reseptor H1 dan secara tidak langsung mempengaruhi sistem vestibular, menurunkan rangsangan di pusat muntah. Jadi fungsinya itu kayak mengurangi muntah yang dirasakan ibu itu ya bu. Kemudian kebutuhan nutrisi untuk ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum ini, pemberian nutrisi ini tergantung pada derajat muntah. Nah, berat ringannya nutrisi dan penerimaan penderita terhadap rencana pemberian makanan pada prinsipnya saluran cerna harus digunakan. Nah, apabila peroral mengalami hambatan, apabila ibu tidak bisa mengonsumsi secara langsung melalui mulut, itu bisa digunakan NGT atau selang yang dipasang dari hidung dan langsung masuk ke lambung. Nah, dan apabila ibu hamil dapat makan per oral atau makan melalui mulut, itu diet yang diberikan adalah makanan dalam porsi kecil namun sering. Dietnya itu, makanan ibu itu harus tinggi karbohidrat, rendah protein dan rendah lemak. Jadi kenapa harus rendah protein dan rendah lemak? Itu untuk mengurangi mual muntah yang dialami ibu. Kemudian hindari suplemen zat besi sementara ibu, hindari makanan yang berbau seperti berbau tajam yang menimbulkan rangsangan muntah ibu. Kemudian perawatan isolasi, yaitu penderita disendirikan dalam kamar yang tenang, cerah, dan memiliki peredaran udara yang baik. Nah, ini berguna untuk ibu yang mengalami hiperemesis gravidarum tingkat 2 dan 3 karena kan harus di rumah sakit. Kemudian apabila dirawat di rumah sakit, sebaiknya dokter dan perawat yang diperbolehkan untuk keluar masuk ruangan tersebut ya ibu. Kemudian terapi psikologik bahwa ibu hamil ini perlu yakin kalau penyakitnya dapat disembuhkan. Jadi di mindset sendiri ibu bahwa pasti sembuh gitu ya ibu. Mindsetnya harus ditingkatkan, jangan terlalu pesimis. Kemudian terapi cairan itu yang cukup elektrolitnya, kemudian karbohidrat dan protein dengan gula 5% dalam cairan garam.
Kemudian kalau di rumah sakit ya Ibu, kalau kita juga bisa apa-apa itu untuk yang derajat 2 dan 3. Nah, kalau masih derajat 1 seperti Ibu sekarang ini bisa dipenuhi dengan minum 2 sampai 3 liter sehari air putih ya Ibu. Bila perlu dapat ditambahkan kalium dan vitamin, terutama vitamin B kompleks ya Ibu, dan vitamin C. Dapat diberikan asam amino secara intravena, kalau Ibu mau nanti bisa disuntikan. Kemudian yang dapat saya berikan Ibu, apakah Ibu sudah paham? Ada yang ditanyakan Ibu? Baik Ibu, sekian Ibu podcast dari saya, semoga dapat membantu dan mengatasi masalah Ibu. Terima kasih Ibu.